Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Soleh Soleha. How are you today? Alhamdulillah, I hope you are fine. And Allah bless you and bless your family. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Welcome back. This is Mr. Muhammad Fadi speaking. And this video, we are going to learn about subtema 1 tentang kepemimpinan di sekitarku. Oke, Soleh Soleha, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Tonton sampai habis ya, jangan di skip. Don't forget, klik subscribe. Sekedar mengingatkan, agar kita terhindar dari virus COVID-19, marilah kita tingkatkan iman, jaga aman, dan imun. Sehat selalu ya. Tujuan pembelajaran hari ini antara lain sebagai berikut. Soleh Soleha, marilah kita lanjutkan pembelajaran kita tentang kepemimpinan. Pemimpin adalah contoh bagi orang-orang di sekitarnya. Pemimpin yang baik tentunya selalu menularkan nilai-nilai kebaikan. Pemimpin yang baik akan memperhatikan kepentingan seluruh anggota yang dipimpinnya. Pemimpin yang baik juga akan selalu mengajak anggotanya berbuat baik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Imran ayat 104 berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Oke, now ayo kita baca teks berikut yang berjudul Pak Abdi. Dan anak-anak boleh sambil buka buku tematiknya juga di halaman 13 dan 14. Silakan. Pemimpin yang baik adalah orang yang mau terus belajar dari siapa saja. Sebagai ketua RT yang dicintai warganya, Ibu Erika banyak belajar dari Pak Abdi. Beliau seorang lurah Kampung Palapa yang letaknya bersebelahan dengan Kampung Sehat Melati. Seperti banyak orang lainnya, Ibu Erika terinspirasi atas keberhasilan Pak Abdi menggalang warga untuk menjaga kehidupan beragama dan kerukunan beragama. Seperti yang dirasakan oleh Ibu Erika hari ini ketika menghadiri undangan peringatan Hari Kemerdekaan di Kampung Palapa. Ibu Erika mendengar pidato Pak Abdi. Warga Kampung Palapa, sudah lebih dari 68 tahun negara kita berdiri mandiri, merdeka dari penjajah. Setiap tahun kita berkumpul merayakannya, bukan tanpa tujuan. Aneka lomba dan kegiatan makan bersama adalah bentuk syukur kita atas kebebasan untuk hidup berkarya dan ungkapan terima kasih kita atas jasa para pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan ini. Wargaku tercinta, satu hal penting yang tak akan bosan saya sampaikan adalah agar kita selalu menjaga perilaku kita sesuai tuntunan agama. Aneka kegiatan yang kita lakukan dalam memperingati kemerdekaan ini harus selalu kita dasari dengan rasa syukur kita atas anugerah Tuhan. Dengan izin Tuhan Yang Maha Esa, para pahlawan berjuang berebut dan mempertahankan kemerdekaan negara kita. Kini, marilah kita mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai kegiatan positif. Semua kegiatan hendaklah kita niatkan sebagai ibadah kepada Tuhan. Dengan begitu, semoga Tuhan meridhoi semua yang kita lakukan. Selamat berpesta memperingati kemerdekaan bangsa, wargaku. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi dan menuntun langkah kita. Semoga desa kita semakin maju. Semoga seluruh warga semakin makmur dan bahagia.
Hati Ibu Erika bergemuruh seiring tepuk tangan seluruh warga yang hadir. Sekali lagi, Pak Abdi memberikan inspirasi. Seorang pemimpin harus selalu mengajak warganya untuk selalu menerapkan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, sekarang mari kita berdiskusi. Tadi kita telah membaca teks bacaan yang berjudul Pak Abdi. Nah, di bawah ini ada beberapa pertanyaan. Silahkan untuk menjawabnya. Kalian diskusikan, boleh dengan kakak, dengan bunda, dengan ayah, ya, silahkan. Pertanyaan pertama, nilai-nilai kepemimpinan apakah yang dimiliki Pak Abdi? Oke, alternatif jawabannya. Agar kita selalu menjaga persatuan, menjaga kerukunan antar umat beragama, dan berperilaku sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Pertanyaan kedua, manfaat apa yang diperoleh penduduk dari program atau kebijakan Pak Abdi? Ya, warganya hidup rukun, aman, dan damai. Yang ketiga, apakah Pak Abdi sudah mengajak penduduknya mengamalkan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan? Jelaskan. Kira-kira sudah belum ya? Iya, sudah. Pak Abdi mengajak warganya agar berperilaku sesuai tuntunan agama. Yang keempat, apa yang dapat kamu teladani dari Pak Abdi? Bijaksana, mempertahankan kerukunan warga, dan taat menjalankan agama. Dari hasil diskusi tadi, ternyata Pak Abdi telah menunjukkan penerapan nilai-nilai ketuhanan dalam masyarakat. Nah, sekarang apa sajakah bentuk-bentuk penerapan nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari? Berikut adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke-1 Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pertama, percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Ya, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang keempat, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan yang Maha Esa. Yang kelima, mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Lakum dinukum waliyadin. Keenam, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. La ikraha fidin. Itulah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Soleh-soleha, negara kita menjunjung tinggi penerapan nilai-nilai ketuhanan. Nah, bagaimana hubungan kita dengan negara lain? Ya, tentunya negara kita berperan aktif dalam kerjasama antar negara, misalnya dengan negara-negara ASEAN. Untuk selanjutnya kita bahas ya anak-anak tentang negara-negara ASEAN tersebut dan kerjasama di bidang ekonominya. Oke, perhatikanlah gambar peta negara-negara Asia Tenggara di bawah ini. Negara apa saja yang masuk dalam wilayah Asia Tenggara? Ya, Indonesia, Malaysia, Singapura, Kamboja, Myanmar, Thailand, Laos, Vietnam, Brunei Darussalam, Filipina, dan Timor Leste. Negara apa saja yang masuk sebagai anggota ASEAN? Ada 10 negara ya. Yang pertama Indonesia, kemudian Malaysia, Singapura, Kamboja, Myanmar, Thailand, Laos, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Filipina. Soleh-soleha, perlu diketahui bahwa di setiap negara ASEAN termasuk Indonesia memiliki sumber daya unggulan untuk menopang kehidupan perekonomian di negara tersebut, seperti yang tertera di tabel berikut. Soleh-soleha, setelah kita mengetahui bahwa setiap negara di kawasan ASEAN ini memiliki sumber daya unggulan masing-masing,
Namun ternyata tidak semua sumber daya yang ada di negara tersebut mampu memenuhi kebutuhan dalam negerinya, sehingga perlu didatangkan atau diimpor dari negara tetangganya. Maka terciptalah sebuah bentuk kerjasama ekonomi yang saling membutuhkan di antara negara-negara tersebut. Beberapa sumber daya bisa diekspor oleh negara tersebut, namun beberapa sumber daya harus diimpor atau dibeli dari negara yang lainnya, seperti yang tertera dalam tabel berikut. Nah, sekarang soleh-solehah, apa saja sih peran Indonesia dalam bidang ekonomi di ASEAN? Oke, sebagai alternatif jawaban. Pertama, Indonesia pernah menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN. Yang kedua, mendukung terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Yang ketiga, ikut serta berperan dalam lumbung padi ASEAN. Yang keempat, Indonesia sebagai salah satu pelopor dan pendiri Organisasi Kerjasama Ekonomi Antar Negara berperan aktif dalam AFTA, Asian Free Trade Area. Soleh-soleha, sebagai kesimpulan pembelajaran hari ini, yang pertama, nilai kepemimpinan yang Pak Abdi tunjukkan diantaranya bijaksana, mempertahankan kerukunan warga, dan taat dalam menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Hal ini merupakan bentuk pelaksanaan dari nilai-nilai Pancasila sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, negara kita menjunjung tinggi penerapan nilai-nilai ketuhanan tersebut. Dan yang ketiga, negara kita berperan aktif dalam kerjasama ekonomi dengan negara-negara ASEAN. Adapun untuk tugas hari ini, yang pertama, sebutkan 3 nilai kepemimpinan yang ditunjukkan Pak Abdi dalam teks bacaan di halaman 23 dan 24. Kedua, sebutkan 3 aktivitas yang biasa kalian lakukan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dan yang ketiga, bersama orang tuamu, silakan carilah berita atau gambar peran Indonesia dalam bidang ekonomi ASEAN. Bisa dengan browsing atau dengan mencari di majalah. Kerjakan di buku tulis lalu fotokan hasilnya kemudian kirim ke portal e-learning atau dilaporkan ke wali kelas masing-masing. Oke, student, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga materi-materi yang disampaikan tadi bermanfaat buat anak-anak. Terima kasih sekali lagi. Thank you for your attention. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.